Setiap orang yang mengklaim mencintai Allah pasti Allah uji. Allah menguji setiap orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia mengikuti Rasulullah SAW, maka klaimnya itu jujur. Tapi kalau tidak, maka klaim hanya sekedar klaim. Setiap orang yang mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan uji dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia ngikutin Rasulullah SAW apa tidak? Ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak? Kalau Anda baru pada sampai Anda mengklaim cinta, belum teruji. Jadi kalau Allah sudah mencintai Anda, maka Anda sudah menghadapi ujian dan Anda sudah teruji dan lulus ujian tersebut. Maka Allah mencintai Anda. Maka jelas beda. Beda antara mengklaim cinta dan dicintai. Afwan, saya izin bertanya, silakan. Tahun 2024 telah pergi, hidup sampai saat ini hanya terus begini. Apakah berdosa jika segala harapan di 2024 belum tercapai, sementara 2025 akan segera dimulai? Ini kita udah pekan kedua, hadirin. Dan diri ini hampir jatuh dalam sikap lalai karena belum ada hasil yang terlihat dan menuai. Tuh, bagus. Mohon nasihatnya bagi saya, mungkin agak lebay. Itu kan? Tapi sebenarnya diri ini ingin hidup damai. Entah dari ekonomi yang sesuai atau dari agama yang tidak terbengkalai. Gitu. Yang pertama, parameter dosa itu bukan harapan terwujud atau tidak, tapi lebih pada proses. Apakah kita bertakwa dalam prosesnya atau tidak? Selama kita bertakwa dalam prosesnya, kalaupun tidak tercapai dalam kurun waktu kita hidup, nggak ada masalah. Jangan sampai kebahagiaan kita dan kesedihan kita dikaitkan dengan tercapai atau tidak. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Jadi intinya bukan pencapaian, intinya bagaimana performa kita dalam berproses dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pencapaian kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa taala. Tujuan kita punya anak apa sih? PR besar kita saat kita punya anak adalah bagaimana mendidik dia untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha dan masuk ke dalam surga. Jadi kalau takdirkan mereka wafat ketika kecil, maka misi sempurna. Mereka masuk surga. Jadi Allah Ta'ala Hakim, hadirin. Allah Maha Bijak. Allah tahu betapa sakitnya seorang ayah dan ibu ketika anaknya meninggal di saat kecil. Makanya Allah kasih kabar gembira, anak kalian masuk surga. Sebagaimana ketika Allah takdirkan anak kita hidup dan tumbuh kembang sampai dewasa, maka kita punya PR besar untuk mendidik mereka. Gimana nanti ketika di akhirat jadi ahli surga, dan itu susahnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Tidak setiap perpisahan itu kerenggangan. Sebagaimana tidak setiap kebersamaan itu menunjukkan cinta. Ada banyak pengkhianatan dilakukan pada saat kebersamaan. Untuk berkhianat hari ini tidak butuh satu rumah, satu kamar, dan masing-masing bisa berkhianat dengan gadgetnya masing-masing. Makanya benar kata para ulama, perpisahan bukan berarti perpecahan. Sebagaimana tidak setiap kebersamaan berarti rasa kasih sayang dan cinta. Begitulah sunnatullah yang Allah takdirkan kepada banyak makhluknya. Sekali lagi, ada orang yang kita ingin lebih lama bersama dengan dia tapi tidak bisa. Dan tidak ada yang menghalangi kita kecuali cinta kita kepada Allah. Tidak ada yang menghalangi kita kecuali tugas kita kepada Rabbul Alamin. Tidak ada yang menghalangi kita kecuali kita harus menunaikan hak-hak yang lain yang Allah bebankan dan Allah amanatkan kepada kita. Makanya bersama karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan begitulah kehidupan. Dan kalau kita berhasil, maka pada hari kiamat kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Keikhlasan itu sangat penting, dan bukan hanya dalam ibadah secara ritual, tapi juga dalam interaksi sosial, dalam mencintai pihak lain, dalam rumah tangga, dalam membangun hubungan dengan istri atau dengan suami, ketika mendidik anak, ketika berinteraksi dengan orang tua, lalu persahabatan di antara kita. Itu semua membutuhkan keikhlasan. Dan berantakannya kita, rapuhnya kita, dan gampang sakit hatinya kita, itu karena manusia itu secara umum zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Kalau orang ikhlas dalam berinteraksi, dia berinteraksi karena Allah, maka dia mendapatkan manisnya iman.
Dia nggak akan stres, dia nggak akan kecewa, bersinambungan, dia nggak akan marah-marah karena emosi. Dan sekali lagi justru dia mendapatkan manisnya iman. Manusia itu nggak mungkin hidup langsung kuat, langsung hebat, langsung jago, langsung mandiri. Nggak ada manusia demikian, langsung pinter gitu. Karena punya utang budi sama guru Anda, punya utang budi sama orang tua, punya utang budi sama senior, punya utang budi sama bosnya, punya utang budi sama sahabatnya. Semua orang demikian. Coba tanya diri kita merasa punya utang budi nggak? Kalau kita nggak merasa punya utang budi, nggak baik. Nggak mungkin orang nggak punya utang budi aja. Anda nggak merasa punya utang budi sama orang tua Anda, ya jelas ada durhaka. Sesimpel itu aja. Orang baik itu hidup dengan utang budi. Terkadang yang kita cinta itu belum tentu mencintai kita. Ada banyak cinta seseorang bertepuk sebelah tangan. Maka ketika dia mencintai karena Allah, dia nggak akan kecewa, dia nggak akan hancur, dia nggak akan terpuruk. Orang yang mencintai karena Allah, dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia nggak egois, dia nggak oportunis buat dirinya. Dia tidak memanfaatkan orang yang dia cintai atau yang mencintai dia. Dia senantiasa memberikan apa yang dia suka. Maka dia akan berhasil mendapatkan kesempurnaan iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Ternyata iman itu punya rasa, hadirin. Dan rasanya adalah rasa yang begitu indah, begitu lezat, begitu manis, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Karena harus dirasa, dan syaratnya adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta kepada Allah untuk bisa sampai pada titik itu. Hadirin, kalau punya lembah emas, kira-kira berani nikah pekan depan nggak? Kok nikah? Oh, karena banyak orang nggak berani nikah masalah biaya. Emas 100 gram tuh berapa? Segini kan 100 gram itu. Oh, nggak tahu sih. Di rumah tuh 1 kilo semua ya. Sekarang 100 gram berapa? Udah 100 juta lebih ya. Itu cuma segini. Kalau sepapan ini bayangin udah. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana li bani Adam wadin min dhahabin labtagha ilaihi lahu thaniyah." Apabila anak Adam itu punya lembah yang isinya emas semua, maka ia tidak akan berhenti, gak akan pensiun, justru dia ingin lembah emas yang kedua. Ini satu lembah emas. Manusia itu dapat 1 pengen 2, habis 2 pengen 3, terus begitu. Itu masalah manusia tuh di sana. Ambisius ngejar dunia. Makanya kan Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur." Ambisi untuk lebih banyak lagi telah melalaikan kalian. Dan rasa itu berada dalam diri kita sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke dalam kubur. Jadi jangan anggap remeh. Ambisi itu yang membuat kita nanti terjatuh ke dalam hal yang haram, buat dosa, gitu loh. Apa yang menimpa kita hari ini, jangan pernah pisahkan dengan kesalahan kita. Jangan pernah lupakan apa yang kita lakukan tadi malam. Dosa apa yang kita lakukan kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apapun yang menimpa kalian, itu pasti ada kaitannya dengan dosa yang kalian kerjakan. Itu pun sudah didiskon oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah sudah maafkan banyak dari dosa kalian. Jadi apa yang menimpa kita bukan karena semua dosa kita, tapi sebagian dari dosa kita itu. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau Allah tidak memaafkan sebagian dosa-dosa tersebut? Apa jadinya kita? Dan solusinya adalah beristighfar, bertaubat, dan bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar kalimat yang mudah diucapkan atau bahasa yang mudah untuk dituturkan, tapi sebuah keimanan, keyakinan yang diperjuangkan dalam setiap detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang Allah kasih kita di dunia. Maka artinya bertakwalah kepada Allah. Kalian jalankan perintah-perintah Allah dengan niat ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kalian jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Lalu beristighfar atas segala kekeliruan dan kesalahan, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah kalian. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya problem. Alangkah naifnya kalau kita masih berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan seluruh problem kehidupan kita.
Apa yang akan terjadi nanti sore saja kita nggak akan pernah tahu. Apa yang akan terjadi 5 menit dari detik ini kita tidak pernah bisa memastikan. Begitulah manusia. Kita nggak bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita dengan diri kita, dengan otak kita, kecerdasan kita, pengalaman kita. Kalau ada bos kita mengatakan, sebutkan masalah-masalah kamu, aku akan perbaiki semua. Maka kita akan semangat merespon bos kita tersebut. Kalau teman kita, orang yang sangat kaya mengatakan, sebutkan urusan lo, lalu gua akan perbaiki semua. Kita akan antusias merespon tawaran tersebut. Kalau tawaran itu datang dari makhluk, kita akan antusias menyambutnya. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dengan tegas di dalam Al-Qur'anul Karim, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan kalau berbicara, bicaralah dengan benar, maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Kita nggak perlu capek-capek memperbaiki semuanya dengan diri kita. Bukan itu konsepnya. Allah yang akan memperbaiki. Oleh karena itu, marilah kita mengevaluasi diri dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua dosa dilipat gandakan oleh Allah di 4 bulan yang mulia. Gak sholat dilipat gandakan di bulan ini. Durhaka dilipat gandakan. Ngebentak suami dilipat gandakan. Dosa gak pernah kajian, beda dosanya. Kan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Makanya Allah mengatakan apa? Di Al-Taubah ayat 36 ini, maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan haram ini. Itu kata Allah. Setiap maksiat yang kita lakukan sejatinya mendolimi diri kita sendiri. Karena gara-gara maksiat kita kena musibah. Masih ingat surat Asy-Syura ayat 30? Apapun yang menimpa kalian itu salah satu ambil dosa kalian. Dan ketika kita sudah meninggal gara-gara dosa, orang diadab di dalam kubur. Gara-gara dosa seseorang gak mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat ketika matahari berada 1 mil di atas dia. Gara-gara dosa dia dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kan Allah kata apa? Ketika mereka maksiat melakukan kesyirikan, mereka gak pernah dolimin kami kata Allah, tapi mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri. Jangan kalian melakukan dosa di 4 bulan ini kata Allah. Berarti di Sya'ban boleh dong Pak Ustaz. Rabiul Awal, Rabiul Tsani juga boleh. Hadirin, ini bahasa penekanan, bukan pengkhususan. Analoginya gini, antum punya perusahaan. Besok perusahaan antum akan didatangi oleh Menteri Tenaga Kerja. Maka hari ini antum akan kumpulkan pegawai-pegawai antum. Lalu antum akan briefing. Besok jangan ada yang datang terlambat. Ada yang nyeletuk. Berarti lusa boleh dong Pak. Ya, gagal paham. Ini bahasa penekanan. Setiap hari nggak boleh datang terlambat. Ditekankan besok. Kenapa? Karena ada tamu istimewa besok. Bukan berarti hanya besok aja nggak boleh datang terlambat. Allah berfirman, jangan melakukan dosa di 4 bulan ini. Kenapa? Karena dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu